Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Kamis 7 November 2024, setelah selesai menunaikan sholat duhur di Masjid Istiqlal, diselenggarakan dialog duhur. Pada kesempatan hari ini, dialog duhur akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Busairi LCMA. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan atau ikuti bersama-sama dialog atau pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Busairi LCMH. Mudah-mudahan kita bisa memetik ilmu sehingga kita dalam beragama bisa lebih menyempurnakan amal-amalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Samailul Alhamidah wa Qisaluhul Majidah. Pengajian ini beri waktu sekitar 30 menit ke depannya, 20 menit pemaparan materi dan 10 menit tanya jawab seputar pembahasan yang sama-sama kita simak nantinya. Marilah kita mulai pengajian ini dapat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Busairi LCMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. الحمد لله والشكر لله. Siang hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diqabul, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan kembali mengkaji satu cabang daripada ilmu hadis yang disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ulama hadis membagi hadis itu menjadi 4 pembahasan. Yang pertama al-aqwal, perkataan-perkataan baginda Nabi, sabda-sabda baginda Nabi. Yang kedua al-af'al, terkait dengan perbuatan baginda Nabi. Yang ketiga terkait dengan at-takrirat, ketetapan-ketetapan baginda Nabi, apa yang beliau tetapkan dari ucapan atau perbuatan para sahabat. Dan yang keempat adalah al-akhlaq, hal yang berhubungan dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang oleh ulama hadis dikaji secara tersendiri dengan satu istilah yang mereka istilahkan dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang secara bahasa Asy-Syama'il itu mencakup pembahasan fisik dan juga akhlak. Baik akhlak yang zahir, yang itu juga bahagian dari yang bisa dilihat, disaksikan, ataupun akhlak batin terkait dengan amalan-amalan qalbu. Baginda Nabi SAW pada beberapa pembahasan terdahulu kita sudah membahas sifat-sifat yang berkaitan dengan baginda Nabi SAW, tentang sifat pemaaf beliau, tentang sifat iffah beliau. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sifat al-karam atau kadang disebut juga dengan al-jud, kedermawanan. Baginda Nabi SAW dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu
beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Baginda Nabi SAW adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling dermawan, dan manusia yang paling pemberani. Kebaikan, kedermawanan dan keberanian ini adalah 3 faktor utama sifat kesatria seorang laki-laki. Dia baik, dia dermawan, dan juga di waktu yang sama dia adalah seorang yang pemberani. Maka sisi yang kedua yang insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu sisi kedermawanan baginda Nabi SAW. Persaksian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ini diperkuat dengan persaksian sahabat yang lain. Ada hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada minhu fi sahri Ramadan. Baginda Nabi SAW adalah sosok yang paling dermawan dan akan lebih dermawan sesaat memasuki bulan suci Ramadan. Wa kana ajwad minar rihil mursalah. Bahkan Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus, sampai siapapun akan merasakan kenyamanan daripada angin yang berhembus itu tanpa membedakan latar belakang mereka. Seperti itulah gambaran kedermawanan baginda Nabi SAW. Disamakan seperti angin dari segi kecepatannya, dan disamakan dengan angin dari segi siapapun yang mendapatkan manfaat dan kenyamanannya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, jelas pernyataan para sahabat ini ditambah dengan pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Khilafah beliau ada di negeri Irak, yang ketika itu beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian dalam khutbahnya beliau berkomunikasi, beliau berdialog dengan para rakyat yang hadir di majlis beliau ketika itu. Beliau bertanya, man asja'un nas, siapakah menurut kalian orang yang paling pemberani? Mereka serentak menjawab, anta ya amiral mu'minin, engkaulah orang yang paling pemberani. Karena memang jejak perjalanan kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda itu langsung digembleng oleh baginda Nabi SAW, utamanya pada sifat keberanian. Bukankah beliau yang saat masih belia menggantikan posisi baginda Nabi SAW berbaring di tempat pembaringan beliau ketika orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah baginda Nabi SAW? Yang seandainya orang Quraisy tidak menyingkap tirai atau selimut yang menutupi sosok yang ada di atas pembaringan itu, mereka langsung membunuhnya, maka niscayalah akan terbunuh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Tapi saat mereka menyingkap, ternyata yang ada di balik tirai itu adalah Sayyidina Ali, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengorbanan pertama dan utama Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kepada baginda Nabi SAW. Di waktu yang sama itu juga menunjukkan sifat pemberani beliau. Yang kedua, dalam peristiwa perang Khaybar, di mana hampir 40 hari lebih kaum muslimin mengepung benteng Khaybar milik orang-orang Yahudi, benteng itu tidak juga jatuh ke tangan kaum muslimin. Karena di balik benteng mereka sudah memiliki persiapan untuk hidup. Ada kebun-kebun korma yang ranum dengan buah-buahannya. Ada sumber mata air yang sangat jernih airnya. Yang diperkirakan kalau mereka mengurung diri di dalam benteng itu selama 1 tahun, itu sudah mencukupi dengan suplai makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, mereka sebatas mempertahankan diri dari penyerbuan kaum muslimin yang hampir 40 hari enggak juga jatuh, enggak juga berhasil menjatuhkan benteng itu. Sampai Nabi SAW kemudian menyatakan kepada para sahabat, la'utiyannar rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Kata baginda Nabi, esok aku akan serahkan panji perang kepada sosok seseorang yang ia cinta Allah dan cinta Rasul, Allah dan Rasulnya pun juga cinta kepadanya. Di tangannya lah kita akan mendapatkan dan meraih kemenangan. Para sahabat bertanya-tanya, siapa gerangan sosok yang akan dipercaya oleh baginda Nabi untuk memimpin pasukan menaklukkan benteng Khaybar yang sudah lebih dari 40 hari tidak juga jatuh ke tangan kaum muslimin.
Maka pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di depan kemah, menyaksikan dan menantikan siapa gerangan yang Rasulullah percaya. Hampir semua sahabat sudah hadir di tempat. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahkan beliau mengatakan, laqad tasaddartu, saya berada di barisan terdepan, berharap Rasulullah melihatku dan menyerahkan panji itu kepadaku sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi setelah semua sahabat berkumpul, tiba-tiba Nabi bertanya, Aina Ali? Di manakah gerangan Ali? Rupa-rupanya hanya Ali yang tidak hadir. Sahabat kemudian menjawab, Asabahu Ramadan ya Rasulullah. Beliau saat ini sedang sakit mata ya Rasulullah sehingga enggak bisa berkumpul. Rasul memanggil kemudian Sayyidina, panggil Ali. Maka datanglah Sayyidina Ali dengan mata beliau yang sakit itu. Kemudian dengan sebab ludah baginda Nabi SAW, akhirnya seketika itu juga mata yang sakit menjadi sembuh. Wa kana ajwada ainai, bahkan mata yang sakit setelah diludah oleh baginda Nabi SAW menjadi mata yang terbaik dibanding mata yang tadi tidak sakit. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan panji perang kepada Sayyidina Ali. Nah, saat peristiwa penaklukan benteng Khaybar yang dipimpin oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang merobohkan itu pintu gerbang Khaybar yang tidak bisa dibawa atau tidak bisa dipikul oleh lebih dari 10 orang. Tapi di tangan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pintu gerbang benteng itu dijadikan sebagai perisai oleh beliau. Para ulama mencatat bahwa di antara sosok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikategorikan sebagai pemberani adalah Sayyidina Ali. Peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy itu biasanya diawali dengan mubarazah, diawali dengan duel satu lawan satu. Ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya, di antara sahabat Nabi sekaligus paman Nabi yang senantiasa maju ke depan untuk urusan duel ini. Dan termasuk di dalamnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bahkan ketika menghadapi seorang tokoh pemberani Quraisy yang bernama Marhab, yang dikatakan kekuatannya seperti kekuatan puluhan orang. Tiba-tiba sebelum perang Marhab ini berkata, Man yubaris, hai kaum muslimin, siapakah di antara kalian yang mau duel dengan aku? Semua sahabat senyap, tahu kekuatan Marhab, tahu kedahsyatan Marhab ini yang enggak bisa atau belum pernah ditaklukkan oleh siapapun. Tiba-tiba Ali yang masih remaja ketika itu mengajukan diri, Ana ya Rasulullah, biarkan aku yang menghadapinya ya Rasulullah. Nabi SAW mengingat, ya Ali, tidakkah engkau kenal dia? Bukankah dia itu Marhab? Ali mengatakan, siapapun dia ya Rasulullah. Kali kedua Marhab menyeru lagi, siapa yang mau duel? Sampai 3 kali. Ketika sudah 3 kali dan 3 kalinya Ali menjawab, aku ya Rasulullah, maka Nabi SAW kemudian mendoakan Sayyidina Ali. Marhab awalnya meremehkan Sayyidina Ali karena usianya yang sangat muda dan fisiknya yang masih terlalu belia. Dia katakan, apakah tidak ada orang lain? Ali mengatakan, akulah yang akan menjatuhkanmu. Maka terjadilah perkelahian sengit antara kedua orang ini, yang ketika debu bertebangan ya, para sahabat tidak lagi bisa menyaksikan apa yang terjadi dengan dua orang ini, sampai perlahan debu itu turun sehingga terlihatlah siapa yang tersungkur dan siapa yang masih kokoh berdiri. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mampu menaklukkan dan menjatuhkan Marhab ya, pembesar Quraisy ketika itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang walaupun dipuji di antara sahabat yang pemberani, tapi beliau memastikan tidak ada yang lebih pemberani daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam hadis Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika di kota Madinah mereka mendengar suara yang menyeramkan, suara keras yang menyeramkan di tengah kegelapan malam. Jadi para sahabat ketika itu ambil perhitungan kapan mereka keluar untuk mengetahui dari manakah sumber suara yang menyeramkan itu. Setelah dirasa aman, mereka pun keluar dari rumah masing-masing, bergegas menuju suara. Apa yang gerangan terjadi? Tiba-tiba dari arah suara itu muncul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai kuda tanpa pelana. Maknanya setelah mendengar suara itu, orang yang pertama kali mendengar sumber suara, mendatangi sumber suara, bahkan kudanya pun belum sempat dikasih pelana, saking tergesa-gesanya adalah baginda Nabi SAW. Dan ketika beliau datang, beliau katakan kepada orang yang ingin tahu apa yang terjadi, Nabi katakan, lan tura'u,
kalian enggak usah khawatir, kalian enggak usah takut. Nabi menenangkan mereka dengan tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Itu beberapa catatan tentang sifat pemberani baginda Nabi SAW menurut pengakuan para sahabat yang menyaksikan langsung. Nah, begitulah juga gambaran sifat kedermawanan. Satu demi satu riwayat, satu demi satu kejadian menunjukkan dan mengerucutkan salah satu sifat utama baginda Nabi SAW adalah sifat kedermawanan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selain menceritakan secara verbal pengakuan beliau tentang sifat kedermawanan baginda Nabi SAW, juga menceritakan beberapa kisah yang terkait dengan sifat kedermawanan ini. Dalam peristiwa perang Hunain, ini diantara perang dengan perampasan perang terbanyak dalam sejarah. Itu terjadi hanya atau bersamaan dengan penaklukan kota Mekah. Pulang dari kota Mekah setelah Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, Rasulullah tidak langsung pergi ke kota Madinah, tapi beliau datang menuju Hunain untuk menghadapi tentara-tentara Romawi. Saat itu kaum muslimin mendapatkan rampasan perang yang luar biasa banyaknya. Bahkan dalam satu keluarga yang ikut perang itu masing-masing dijatah mendapatkan 100 ekor onta. Bahkan ada satu riwayat seseorang yang mendapatkan 100.000 ekor onta. Yang dalam bahasa Arab ketika itu belum ada pecahan sampai ratusan ribu. Mereka sebut dengan mi'ata mi'ah, 100 kali 100. Kadang mereka sebut sejuta itu kan alfu alf, sejuta apa, seribu seribu, maksudnya 1 juta. Ini maksudnya 100.000. Sayyidina Abu Sufyan bin Harb yang ketika itu baru saja masuk Islam, ikut dalam perang Hunain, kemudian Nabi berikan kepadanya 100 ekor onta. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan putraku Muawiyah bin Abi Sufyan?" Kata Nabi, dia pun dapat 100 ekor onta. "Bagaimana dengan saudaraku Yazid bin Harb?" Kata Nabi, dia pun dapat 100 ekor onta. Dalam satu keluarga ada 300 ekor onta yang dihadiahkan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka pulang dengan ratusan ribu ekor onta yang mereka dapatkan dari medan perang. Ada seorang sahabat yang ketika dia melihat, memilih apa gerangan yang akan dia ambil dari rampasan-rampasan perang itu, kemudian Rasul menyaksikan, melihat. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah engkau senang melihat satu lembah yang berisi kambing-kambing itu?" Sahabat yang baru masuk Islam ini kemudian menyatakan, "Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, aku senang melihatnya." Banyaknya, kemudian juga kualitas kambing-kambingnya. Karena dahulu kalau mereka perang, mereka bawa aset-aset mereka supaya tidak terpikir kalah untuk menyelamatkan aset itu. Itu cara mereka timbul keberanian dari kalangan orang-orang kafir. Maka ketika mereka kalah, mayoritas aset mereka itu akan menjadi sitaan yang kita sebut dengan rampasan perang. Sahabat ini menjawab, "Betul ya Rasulullah, aku senang melihat banyaknya kambing-kambing ini." Kemudian Rasul bertanya kepadanya, "Apakah engkau mau aku berikan kambing-kambing itu kepadamu?" Dikatakan, "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah." Maka Nabi SAW serahkan satu lembah kambing itu kepada sahabat yang bersangkutan. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak akan pernah mungkin ada sosok manusia yang memiliki sifat kedermawanan seperti ini kecuali seorang Nabi." Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, memperbaharui syahadatnya setelah tadi dia masuk Islam semata karena ditaklukkan di kota Mekah. Yang kedua, kisah seorang Arab Badawi datang kepada Rasul SAW menanyakan kepada beliau tentang Islam. Nabi berikan tawaran kepadanya, "Apakah engkau lihat itu satu lembah yang berisi hewan-hewan ternak? Bagaimana seandainya engkau mau masuk Islam, aku akan berikan satu lembah hewan-hewan itu kepadamu." Kata orang ini, "Enggak, aku enggak mau." Rasul tawarkan lagi, "Bagaimana kalau 2 lembah? 2 lembah itu kita enggak bisa hitung berapa jumlah kambing dan hewan ternak yang ada dalam 2 lembah." Akhirnya orang itu mengatakan, "Kalau itu aku mau." Rasulullah SAW mengatakan, "Saksikanlah 2 lembah itu semua adalah milikmu." Dituntun semua kambing-kambing, hewan-hewan ternak yang ada di lembah itu, kemudian dia pulang. Kali ini dia pulang menjumpai kaumnya menjadi dai. Dia katakan, "Aslimu
fa inna Muhammadan yunfiqu infaqa man la yakhaful faqr. Hendaklah kalian masuk Islam. Demi Allah, Muhammad itu memberi seperti orang yang tidak takut miskin. Muhammad memberi seperti orang yang tidak takut miskin. Dia berikan sebanyak itu semata agar aku masuk Islam. Ini bukan kepala suku, ini bukan ratusan orang, ini cuma satu orang. Tapi ketika diberi tawaran mau masuk Islam dengan menerima sekian banyak hewan ternak itu, dia mau. Rasulullah SAW dengan lapang dada, dengan hati yang lepas, melepaskan semua kambing-kambing dan hewan ternak itu kepada yang bersangkutan. Yang sampai digambarkan sulit mencari tandingan sifat kedermawanan yang seperti ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang selesai salat, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara rangkaian doa yang beliau panjatkan, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu menghitung jumlah nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku. Bagaimana aku bisa menghitung jumlah pujian yang aku akan persembahkan kepadamu? Nikmatnya enggak kehitung, bagaimana kita bisa menghitung persembahan? Persembahan nikmat atau persembahan syukur. Maka aku serahkan syukurku kepadamu, karena hanya Engkau yang tahu kadar syukur yang seharusnya yang aku anugerahkan kepadamu. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada salah seorang sahabat, tolong engkau tunggu orang ini sampai selesai berdoa. Kalau sudah selesai berdoa, suruh dia menghadap aku. Nah, sahabat yang ditugasin kemudian menunggu yang berdoa ini sampai selesai. Setelah selesai dikatakan da'a ke Rasulullah, Rasul memanggil kamu. Dia pun bergegas memenuhi panggilan Nabi SAW. Dia merasa khawatir, jangan-jangan ada yang salah dengan sholatku, ada yang salah dengan rangkaian doaku. Ketika datang kepada Rasulullah SAW, Rasul mengeluarkan sesuatu, kemudian diberikan kepada orang ini. Saat dibuka, ternyata itu adalah tibrun. Ini tibrun ini emas, ya, emas yang masih dalam gumpalan-gumpalan, belum dibentuk sebagai perhiasan. Sahabat ini terkejut mendapatkan hadiah itu dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, atadri lima wahabtuka lahadza dzahab? Tahukah kamu kenapa saya hadiahkan kamu emas ini? Liqarabatika minni ya Rasulullah. Mungkin kau merasa aku punya hubungan kekerabatan denganmu ya Rasulullah. Kata Nabi, la, bukan. Tapi li husni sanaika 'ala Allah. Tapi saya tadi mendengar betapa indahnya pujianmu kepada Allah. Nabi SAW enggak leluasa untuk mengapresiasi pujian sahabat itu kecuali dengan memberikannya kepada sahabat ini emas. Yang kemudian sahabat itu bergegas pulang untuk menghadiahkan emasnya kepada istrinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini salah satu dari sifat kedermawanan secara fisik, secara material, yang dalam pernyataan Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila syai'an illa a'tah. Tidak pernah Nabi diminta sesuatu melainkan beliau akan berikan sesuatu itu kepada yang meminta. Sayyidina Anas menceritakan riwayat yang sedikit membuat hati kita kadang juga bersedih. Rasulullah SAW dapat kiriman baju yang sangat indah dari negeri Yaman. Beliau kemudian mengenakan baju itu dengan bangga dan memperlihatkannya kepada para sahabat. Terlihat wajah gembira Nabi SAW karena keindahan baju itu. Beliau tanyakan kepada para sahabat, apakah penilaian kalian dengan pakaianku ini? Sayyidina Anas mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada seseorang dengan pakaian yang indah seperti itu yang lebih tampan daripada kamu. Tiba-tiba ada seorang sahabat mendekat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, uqsuniha, wahai Tuhan Rasul, berikanlah pakaian itu untukku, hadiahkanlah baju itu untukku. Sahabat terkejut mendengar pernyataan sahabat ini. Bagaimana saat Nabi terlihat sedang gembira, baru nyobain, belum dipakai, belum dikenakan ke sana kemari, dan terlihat beliau senang dengan hadiah itu. Tiba-tiba sahabat ini tanpa memperhatikan reaksi para sahabat yang lain meminta baju itu agar diberikan kepadanya. Ketika sahabat yang lain protes, untuk apa kamu minta baju itu? Bukankah engkau lihat Rasulullah SAW senang memakainya, dan engkau tahu Rasul tidak akan pernah menolak permintaan. Sahabat ini kemudian mengatakan, saya berharap kalau nanti saya meninggal dunia, baju itulah yang akan menjadi kain kafan saya. Allah, bukan untuk dipakai untuk ini untuk itu, tapi untuk kain kafannya karena pernah dipakai oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, sebentar,
beliau masuk lagi ke dalam rumah, mengganti baju baru itu dengan baju beliau yang tadi dipakai, kemudian melipatnya dengan rapi dan menyerahkannya kepada sahabat yang bersangkutan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, ini sekelumit sifat dermawan baginda Nabi SAW yang sesi sebentar ini tidak akan pernah mungkin bisa menjelaskan, mencakup semua riwayat-riwayat tentang sifat kedermawanan baginda Nabi SAW yang insyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat.